Oke, halo teman-teman. Kali ini kita akan membuat tempat perbanyakan Monte Carlo ya teman-teman ya. Jadi di sini di sore hari ya, mumpung musim hujan. Jadi saya ingin memanfaatkan sisa lahan ini untuk memperbanyak Monte Carlo. Nah, jadi ini adalah tujuannya untuk indukan Monte Carlo yang mana nanti akan saya perbanyak lagi setelah dalam satu wilayah ini banyak, akan saya pindahkan ke dalam cup. Nanti juga akan saya tunjukin bagaimana video untuk memperbanyak Monte Carlo dalam cup itu sendiri. Sekarang saya ingin melanjutkan membuat kolam kecil ini. Karena kita adanya parang, kita pakai parang aja ya. Cangkulnya lagi dipinjam tetangga soalnya. Oke, baik teman-teman. Jadi setelah kita membuat cekungan ya, kita gali tanahnya, lalu galian itu tadi kita masukin lagi ke dalam sini. Seperti ini. Oke. Sampai dia penuh dan nanti kita isi air seperti itu agar dia lembek. Sekarang saya masukin tanahnya sampai selesai. Oke, jadi saya setelah selesai menimbun kembali ya dengan tanah. Dan sekarang waktunya kita isi dengan air. Kita bikin seperti lumpur ya. Ya, kita ambil air di sini. Oke. Nah, setelah seperti ini kita aduk. Jangan takut kotor ya teman-teman ya. Karena berani kotor itu baik. Ya baiklah, bisa dapat uang kok. Kita aduk terus sampai dia rata teman-teman. Ini akan memudahkan kita untuk menanamnya. Kalau teman-teman tidak diaduk, nanti tanahnya itu akan cenderung kasar dan padat, mampet. Butirannya masih utuh dan itu sedikit menghambat pertumbuhan Monte Carlo. Jadi tanamannya memang harus tumbuh pada media yang lunak teman-teman. Tergantung tanahnya kalian juga sih, apa yang ingin digunakan. Usahakan tanahnya jangan banyak mengandung pasir. Kalau bisa tanah murni. Nah, karena saya tinggal di Kediri dan memang dekat dengan Gunung Kelut, teman-teman mungkin tahu erupsi Gunung Kelut membawa banyak sekali pasir pada 2014 yang lalu kalau nggak salah. Jadi tanah yang saya gunakan ini mengandung pasir, namun perbandingannya paling hanya 20-30% saja pasirnya. Sisanya tanah. Setelah seperti ini, media sudah hampir siap. Jadi ada dua opsi yang bisa teman-teman pakai, yaitu dibiarkan dulu atau langsung saja dipakai. Kenapa dibiarkan? Nah, dibiarkan itu tujuannya agar tanah ini benar-benar mengendap dan kemudian dia bisa katakan udah sedikit matang ya. Matang itu apa? Jadi pembusukannya tidak terlalu masif, karena pembusukan itu terkadang malah membuat akar tanaman itu busuk. Nah, namun karena ini hanya kecil, tidak besar dan tidak dalam, maka saya akan langsung saja menggunakan media ini. Dan lagi pula Monte Carlo itu akarnya tidak panjang. Berbeda jika kalian menanam Echinodorus dan tanaman berakar panjang lainnya, yang mana akarnya akan nyampe dasar, dan ketika di dasarnya itu penuh dengan pembusukan, amoniaknya tinggi, tanaman kalian akan lama untuk beradaptasi atau malah bisa mati. Nah, setelah kondisi seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita siapin bibitnya yang sudah harus kita persiapkan terlebih dahulu. Jadi kalian lebih baik jika ingin membuat seperti ini itu bikin dulu wadahnya, baru kalian beli bibitnya. Jangan beli bibitnya dulu. Wadah seperti ini bisa menunggu, tapi kalau bibit harus segera ditanam.
gitu. Dan untuk Monte Carlo usahakan jangan terkena matahari langsung terlalu lama ya teman-teman ya. Terkena nggak masalah, tapi usahakan hindari matahari yang dari jam 11 sampai jam 2, dan itu secara langsung terus menerus itu akan membuat Monte Carlo kalian gosong dan tumbuhnya kerdil. Usahakan kena matahari pagi di bawah jam 11 dan matahari sore antara jam 3 sampai seterusnya gitu. Dan ketika dia sudah mulai kering maka kalian wajib untuk menyiram. Oke, sekarang kita masukin starter Monte Carlo-nya. Oke teman-teman, bisa kita lihat ini adalah starter Monte Carlo kita yang saya nanam dalam nampan seperti ini. Sebenarnya ini masih belum full ya. Dia siap panen itu jika sudah full segini. Namun memang stok Monte Carlo saya menipis, jadi yang seperti ini pun bisa kita pakai. Nah, ini sebenarnya usia berapa lama sih? Belum nyampe 1 bulan teman-teman. Jadi saya nanamnya itu hanya sedikit saja dan belum sampai 1 bulan sudah bisa sebanyak ini. Caranya gimana? Rajin pupuk teman-teman. Nah, kemudian kita ambil ya seperti ini. Oke, kita lihat, lalu kita sebarkan tipis-tipis tapi merata. Nah, cukup kita taruh seperti ini. Jadi jangan khawatir dia mati atau gimana. Dan nanamnya usahakan dari tengah ya, karena kalau di pinggir nanti dia tumbuhnya akan keluar dari baskom. Itu. Jadi jika kalian nanam di tengah itu akan tumbuhnya ke samping kiri kanan. Begitu juga ketika kalian nanamnya di cup, itu usahakan Monte Carlo kalian di tengah nanamnya, jangan di pinggir. Contoh kalian nanam di sini. Nah, nanti dia akan keluar ke situ. Jadi lebih baik jangan terlalu pinggir, agak ke tengah. Dan kita ratakan dari ujung kiri ke ujung kanan. Tujuannya agar dia cepat banyak. Nah nanti ya ini kalian tunggu 1 bulan dan akan saya update insya Allah ketika ini sudah banyak. Dan ini bisa kita pakai untuk stok indukan Monte Carlo kita, yang mana nanti ketika kita panen seperti ini kita taruh di dalam cup-cup kecil. Nah porsi cup-cup kecil itu bisa kita jual kembali untuk toko ataupun untuk langsung konsumen yang teman-teman ingin pasarin. Karena bagaimanapun hobi aquascape ini alangkah lebih baik jikalau bisa menghasilkan sedikit rupiah. Kalau banyak rupiah malah alhamdulillah teman-teman. Nah, seperti ini. Dan kita bisa mulai memberikan pupuk setelah usia 10 hari atau setidaknya minimal 1 minggu itu bisa mulai kita semprot pakai pupuk cair NPK ya teman-teman ya. Interval untuk pemberian pupuk berapa kali sehari sih? Nggak sampai berapa kali sehari, tapi cukup 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali. Itu sudah sangat cukup teman-teman. Tidak harus terlalu sering. Namun jika tanah kalian itu kurang subur ya, karena di Jawa ini adalah tanah vulkanik yang mana cenderung lebih subur daripada tanah-tanah yang di luar Jawa, itu memang kita tidak memupuk pun dia akan tumbuh dengan subur. Tapi apabila kita pupuk, dia akan jauh lebih subur kembali. Namun apabila kalian yang berada di luar Jawa dan tanahnya bukan merupakan tanah vulkanik, maka usahakan dengan dipupuk itu akan lebih mempercepat pertumbuhan tanaman teman-teman. Gitu. Nah untuk tanah pasir bisa nggak sih? Ya bisa aja sih sebenarnya. Cuman agak kurang bagus karena pasir nutrisinya kurang. Kalau untuk tanam anubias, kripto ya malah bagus. Gitu. Oke, seperti ini. Nah, jikalau kalian ingin membuat yang pakai cup, itu sebenarnya sama aja. Tanahnya harus lumpur seperti ini. Akan saya demonstrasikan ya teman-teman ya. Oke, jikalau teman-teman menggunakan cup seperti ini atau media apapun, itu sama aja. Jadi kalian bikin adonan seperti ini, lalu kalian masukin ke sini, ya, sampai dia seperti ini. Dan kalian masukin starternya, cukup sedikit aja. Nah, segini tuh sudah cukup banget teman-teman. Dan taruh di tengah. Nah, seperti ini. Dan sudah siap dipanen kurang lebih 3 minggu sampai 4 minggu kemudian. Tara. Cukup simpel kan? Dan sekarang kita taruh di tempat yang cukup terkena cahaya tapi tidak terlalu panas. Nah, untuk yang seperti ini kan kosong ya teman-teman ya. Itu kalian tambahin tanah lagi seperti ini, tanah sisa ini.
Nah, seperti ini. Kalian tambahin tanah dan kalian taburin lagi starter bibit di sisi sini dari sisi sebelahnya. Oke. Nah, jadi ini sudah ada. Kita cabutin dan kita pindahin ke sisi sebelahnya. Oke. Dan dalam jangka waktu kurang lebih 3 minggu kemudian dia akan tumbuh normal kembali. Oke. Tidak begitu sulit kan teman-teman? Yang penting dipraktekin. Namun kalau kalian nggak mau ribet, nggak mau sibuk, ya udah beli aja. Oke. Sip teman-teman. Oke teman-teman, nah ini adalah contoh yang sudah sekitar 2 minggu kita tanam. Nah, ini dia sudah mulai penuh dan beberapa diantaranya ada yang kurang sehat seperti ini. Nah, jikalau kita menemukan kasus seperti ini harus kita tambahin lagi ya bibitnya atau kita tambahin tanah seperti itu. Nah, ini ada yang kurang sehat juga. Namun sebagian besar sudah lumayan sehat ya teman-teman ya. Ini ada juga yang mati di sini. Jadi pada saat kita nanam itu nggak semuanya 100% bisa sukses ya teman-teman ya. Faktornya banyak, mungkin karena bibit yang kita tanam kurang bagus, terus kemudian banyaknya yang kita tanam itu tidak rata sehingga yang banyak maka dia cepat besarnya gitu. Atau juga ketika kita taruh di outdoor dia terkena hujan, terus kemudian lapisan tanahnya terkikis dan tanamannya akan sedikit stres seperti itu. Oke. Nah, ini kurang lebih mungkin 1 minggu atau 2 minggu lagi bisa sudah dipanen dan dipasarkan untuk konsumen atau bisa kita pakai sendiri.